Dari atas dong. Dari atas. Oh, dari atas sini dong. Yang benar pegang kuasnya. Agak ke bawah lagi kuasnya. Nah, begini, pegang lagi. Nah, jangan terlalu celup itunya. Dia celup bagian ujungnya doang. Dari nada bicaranya terasa cepat bahwa taruh, biar Lydia ini adalah belum, bagian dari ini belum. rencana alat bantu dalam menjalankan aksi Mama kasih kejahatannya. Coklat. Keju. Coklat. Enggak ada. Enggak bisa kasih coklat dia. Dia harus Kasih lagi, kasih lagi. Enggak lah, ini lagi diisi. Bagian sini. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam rumah. Lydia yang sedari tadi menunggu di luar langsung terkejut. Rasa penasaran dan panik bercampur jadi satu saat ia mengetahui bahwa target dari aksi Jonah dan kawan-kawan ternyata adalah seorang wanita, seorang ibu dari 2 anak laki-laki yang masih kecil. Ternyata suami dari wanita itu diketahui telah mencuri uang dan narkoba milik kelompok Jonah. Dan sekarang Jangan lama-lama di sasaran balas dendam. Nanti kuenya rusak. Jangan terlalu ditekan kencang itu. Itu dia. Melihat bagaimana Jonah dan komplotannya memperlakukan wanita itu dengan kejam dan tanpa ampun, Lydia mulai ketakutan. Hatinya terguncang terlebih karena ia tidak pernah menyangka bahwa Jonah, pacarnya sendiri, bisa sekejam itu kepada seorang perempuan. Di benaknya mulai muncul pertanyaan, kalau sekarang dia bisa seperti ini pada orang lain, bagaimana kalau suatu hari aku yang jadi korbannya? Saat Jonah menyuruh Lydia untuk menembak wanita itu, Lydia hanya bisa terpaku. Tangannya gemetar, matanya kosong, dan tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Ia jelas menolak meski tanpa berkata-kata, dan dari sinilah semuanya berubah. Dalam ketegangan itu, entah karena panik, ketakutan, atau mungkin dorongan naluri bertahan hidup, sebuah tembakan lepas dan peluru itu justru mengenai Jonah. Ia tewas di tempat. Lydia yang ketakutan langsung melarikan diri keluar rumah, berlari sekencang mungkin menjauh dari amukan anak buah Jonah. Dalam kondisi seperti itu, naluri bertahan hidup Lydia lebih kuat dari apapun, bahkan cinta. Sementara itu, di tempat lain suasana sangat berbeda. Sebuah sesi konseling sedang berlangsung. Di antara para peserta, seorang pria memperkenalkan dirinya, John Ling. Ia adalah mantan narapidana yang baru saja menghirup udara bebas selama 1 tahun terakhir. Saat ini, John masih berada dalam masa pembebasan bersyarat. Artinya, jika ia sampai terlibat dalam kejahatan sekecil apapun, bahkan cuma parkir sembarangan yang bikin petugas kesel, ia bisa langsung dikembalikan ke balik jeruji besi. Selama setahun sejak kebebasannya, hidup John Ling masih jauh dari kata mapan. Karena tak mampu membeli rumah, ia terpaksa tinggal di sebuah rumah kontainer yang sederhana, jauh dari mewah, tapi cukup untuk berteduh dan merenung. Di tempat itulah ia tinggal bersama satu-satunya sahabat sejatinya, Kirby. Kirby meskipun secara fisik tampak kurus kerenteng dan lebih cocok jadi model boneka anatomi, sebenarnya adalah sosok yang tangguh. Sama seperti John, Kirby juga mantan narapidana. Bedanya, Kirby sudah lebih dulu tobat nasional dan menata ulang hidupnya. Ia kini menjalani hari-hari tanpa beban hukum dan jauh lebih santai daripada John yang masih harus ekstra hati-hati agar tak tergelincir kembali ke dalam penjara. Sementara itu, John kini bekerja sebagai seniman tato. Anak mama hebat. Ia pelajari selama masa Makasih hukumannya. udah bantuin mama. Kakak olesinnya dengan cara yang cepat. Iya. Oh, udah. Good, selesai deh. Terima kasih. Sekarang tinggal satu lagi. Satunya Satunya agak